Ya, masih di DMC YouTube channel, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu menentukan gradien atau kemiringan. Ini adalah materi matematika SMP kelas 8 ya. Oke, gradien pada intinya adalah perbandingan antara panjang sisi tegak dengan panjang sisi mendatar, atau panjang sisi tegak per panjang sisi mendatar. Nah, jadi sisi tegak yang berdiri, yang datar ini yang posisinya tidur ya. Jadi kemiringannya ini berarti tegak dibanding dengan datar. Nah, di sini ada miring ke kanan, miring ke kiri. Berarti nanti kalau miring ke kanan itu nanti nilai positif ya, miring ke kanan. Kalau miring ke kiri bernilai negatif. Kenapa? Karena gradien merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah, sehingga sekali lagi kalau ke kanan bernilai positif, kalau garis miring ke kiri nanti gradiennya bernilai negatif ya. Selanjutnya contoh ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping, kemiringan tengahnya adalah, oke, di sini kita cari dulu ya. Di sini kan gradien itu tegak per datar ya. Kita cari datarnya dulu. Jadi kita cari yang di sini. Gimana caranya? Kita pakai Pythagoras ya, akar gitu ya. 5/2 kurangin 3/2. Jadi akar 5/2 25, 3/2 adalah 9, sama dengan 25 kurang 9 adalah 16, berarti akar 16 adalah 4. Berarti sini 4 ya, sehingga kemiringannya karena di sini miring ke kanan ya, miring ke kanan berarti sama dengan positif 3/4 ya, jawabannya berarti yang next. Nah, menentukan gradien garis ya. Jadi dari definisi pertama tadi, gradien atau kemiringan adalah tegak berdatar, atau kalau dalam koordinat, sistem koordinat dikenal dengan tegak itu Y, kemudian yang datar itu X. Kemudian menentukan gradien jika diketahui dua titik, misalkan A, B dan C, D, maka gradiennya berarti B kurangi D sama dibagi A kurangi C. Nah, atau bisa juga D kurangi B sampai C kurangi A. Gitu ya. Menentukan gradien jika diketahui persamaan garis AX plus BY sama dengan C, gradien atau M sama dengan min koefisien X nya adalah A per koefisien Y nya adalah B. Jadi min A per B, seperti itu ya. Sebagai contoh ya, tentukan gradien dari garis yang melalui titik A 2,3 dan B negatif 1,4, yang B titik P negatif 3,1 dan Q 2,5. Kita gambar dalam bidang koordinat ya. Jadi maaf, ini harusnya adalah ini X nya ya, ini Y nya, sumbu Y, sumbu X. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan titik A 2,3 ya, 2,3 berarti di sini, kemudian B negatif 1,4 berarti di sini. Nah, gradiennya bagaimana? Kalau kita pakai rumus yang pertama, kita cari kemiringannya ini berapa? Hitung aja petaknya di sini ya, tegaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ke kiri 1, 2, 3 ya. Karena ini grafiknya miring ke kiri, berarti gradiennya adalah negatif 7/3 ya. Kalau dengan rumus berarti kita kurangkan negatif 3 kurangi 4 per 2 kurangi negatif 1 sama-sama negatif 7/3. Jadi tinggal milih
mau dihitung petaknya seperti itu juga bisa, atau mau dengan rumus. Kemudian yang kedua, titik P ya, negatif 3, negatif 1, kemudian titik Q 2,5 berarti di atas ini. Nah, kemiringannya ini berapa? Kita hitung petaknya ya. Berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke kanan 5. Berarti gradiennya adalah 6/5 karena miring ke kanan positif ya. Atau mau dengan rumus ya, gradien garis PQ sama dengan berarti negatif 1 kurangi 5 ya, per negatif 3 kurangi 2. Berarti negatif 1 kurangi 5 negatif 6 per negatif 5. Berarti hasilnya positif 6/5. Oke, selanjutnya, nah gradien garis yang melalui 4B,5 dan 2B,8 adalah negatif 3. Nilai B berapa? Oke, ini sedikit penerapan ya, sedikit penerapan tentang gradien ya. Ingat gradien apa tadi kalau kita mau pakai rumus? Berarti 5 kurangin 8 negatif 5. Berarti 5 dikurangi 8 per 4B kurangi 2B. 4B kurangi 2B sama dengan negatif 3. 5 kurangi 8 adalah negatif 3. 4B kurangi 2B adalah 2B sama dengan negatif 3. Oke, kita kalikan ke sana ya. Berarti negatif 3 sama dengan 2B kali negatif 3 adalah negatif 6B. Karena ini sama, boleh saya tukar ya. Negatif 6B sama dengan negatif 3. Berarti B sama dengan negatif 3 per negatif 6. B nya sama dengan positif 1/2. Jawabannya yang C. Seperti itu, nggak susah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, menentukan gradien jika diketahui persamaan garisnya AX plus B sama dengan C. Maka gradiennya adalah min, koefisien X nya adalah A, per koefisien Y nya ini adalah B. Oke, langsung contoh biar lebih mudah ya. Persamaan garisnya yang pertama Y sama dengan 3X plus 3. Gradiennya min 3, benar apa enggak? Kita cek dulu ya. Jadi untuk yang pertama kita cek Y sama dengan 3X plus 3. Kita pindah ke kiri dulu, jadi bentuknya harus, kalau kita mau pakai rumus ini harus suku yang memuat variabel X dan Y ini harus berada di ruas kiri ya. Jadi kita pindahkan dulu, jadinya negatif 3X plus Y sama dengan 3, sehingga diperoleh gradiennya adalah min, koefisien X nya adalah min 3 per koefisien Y nya adalah 1 sama dengan positif 3. Jadi ini nggak masalah ya. Kemudian yang kedua, 6X plus 3Y plus 15 sama dengan 0. Berarti gradiennya sama dengan min, koefisien X nya 6, koefisien Y nya 3 sama dengan negatif 2. Cocok ya. Kemudian yang ketiga, 2Y sama dengan negatif 2X plus 5 ya, sama, ini harus berada di ruas kiri ya, min 2X ini ya. Jadi positif ya, jadinya pindah ke kiri jadi positif 2X plus 2Y sama dengan 5. Berarti gradiennya sama dengan min, koefisien X nya 2 per koefisien Y nya 2 sama dengan negatif 1. Nggak sama. Kemudian yang keempat, 8X sama dengan 4Y plus min 10 ya, pindah ke kiri 4Y nya ya. 8X kurangi 4Y sama dengan negatif 10. Berarti gradiennya min, koefisien X nya 8, koefisien Y nya adalah negatif 4. Ketemu 2 sama ya. Berarti jawabannya 2 dan 4. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya hubungan dua garis ya. Jika kedua garis sejajar, maka gradiennya adalah sama ya. Jika kedua garisnya saling tegak lurus, maka hasil kali kedua gradiennya garis tersebut adalah sama dengan negatif 1.
1, atau dengan kata lain seperti ini ya. Kalau misalkan saya ganti warnanya, misalkan warna putih. Jadi misalkan saya garis yang pertama, ini contoh ya, misalkan garis yang pertama saya punya gradien 3, maka gradien 2 nya supaya jadi negatif 1 itu pastilah harus negatif 1/3. Karena apa? Dikali dia hasilnya adalah 3 kali negatif 1/3 adalah negatif 1. Berarti kita lihat hubungannya di sini, berarti ada kebalikan ya. Jadi hubungan antara dua gradien ini berarti berkebalikan, tapi tandanya berubah, plus jadi min, min jadi plus. Misalkan saya punya gradiennya misalkan min 2/3 ya, berarti supaya jadi negatif 1 berarti kan ini positif 3/2. Nah, ini kalau dikali sama dengan negatif 1, berarti kita lihat di sini kebalikan ya. Berarti kalau tegak lurus, jadi kalau tegak lurus berarti harus saling balikan ya, saling kebalikan, dan juga apa ya, balik tanda juga ya, dan balik tanda juga, dan balik tanda juga ya. Jadi plus jadi min, min jadi plus gitu ya. Oke, lanjut aja. Contoh ini ya, diketahui persamaan garis. Nah seperti ini ya, mana yang saling sejajar. Jadi kalau saling sejajar berarti nanti adalah gradiennya berarti harus sama ya. Saya pilih warna biru aja. Kita cek yang pertama gradiennya, kita pakai rumus yang ada, berarti M sama dengan min koefisien X nya negatif 1, koefisien Y nya adalah 3, jadi 1/3. Kemudian yang kedua, Y sama dengan 3X plus 7, kita pindahkan 3X nya ke kiri, berarti min 3X plus Y sama dengan 7, berarti M nya berarti sama dengan min koefisien X nya negatif 3, koefisiennya adalah 1, sama dengan 3. Kemudian yang ketiga, 2Y kurangi 6X plus 12 sama dengan 0, berarti gradiennya min koefisien X nya adalah min 6 per koefisien Y nya 2, ketemu 3. Kemudian yang keempat, Y sama dengan 7X kurangi 3, pindah ke kiri jadinya min 7X plus Y sama dengan negatif 3, berarti gradiennya min koefisiennya min 7, koefisiennya adalah 1, sama dengan 7 ya masih. Nah mana yang saling sejajar? Sejajar berarti gradiennya sama ya. Nah berarti mana yang sama? Yaitu 2 dan 3 ya, seperti itu.